sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana militer dikuasai dan dikendalikan oleh Soeharto. Militer bukan sekedar alat pertahanan negara, tapi juga jadi alat pelindung pemilik modal. Meski begitu, ada masa di mana sebagian orang tetap memuji Soeharto lewat ungkapan, "Piye le, we nak zamanku toh." Ungkapan ini pernah populer di tahun 2013. Benarkah ungkapan ini reaksi dari situasi yang terjadi saat itu? Apakah ini sekedar romantisme masa lalu? Ataukah memiliki motif politik tersembunyi? September 2014, sebagai pengemudi, Humaydi harus mengecek kelayakan kendaraannya. Tapi, ini bukan tentang kendaraan. Ini tentang makna tersirat yang ada pada gambar di belakang mobilnya. Tak diketahui dengan pasti kapan dan mengapa ungkapan ini menyebar ke masyarakat. Tapi kita bisa ulas dari beberapa peristiwa. Pertama, dalam berbagai pemberitaan media massa, ungkapan ini ramai di tahun 2013. Kemunculannya ditenggarai terkait dengan isu kenaikan harga BBM Juni 2013, 5 tahun setelah ia wafat. Saat itu adalah era kepemimpinan Presiden SBY. Harga BBM subsidi jenis premium naik dari Rp4.500 menjadi Rp6.500. Masyarakat kemudian tidak terima dengan kenaikan harga ini. Demo terjadi di sejumlah wilayah. Lalu ungkapan atau slogan seperti ini ramai tercetak di bak-bak truk, termasuk di bak mobil milik Humaydi. Kenaikan harga BBM terjadi di penghujung pemerintah SBY. Motifnya saat itu adalah mengurangi subsidi BBM yang ditanggung oleh negara. Situasi serupa sebenarnya juga terjadi menjelang Soeharto lengser. Saat itu, harga premium naik dari Rp700 menjadi Rp1.200 atau sekitar 71,4%. Persentase kenaikan harga BBM era Soeharto ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan kenaikan era SBY. Jika kenaikan di zaman Soeharto lebih besar daripada zaman SBY, lalu mengapa orang-orang seperti Humaydi malah ikut mempopulerkan ungkapan "penak zamanku"? Tentu kalau lihat itu mungkin ini ya bisa ada semacam rindu masa lalu ya. Nah, karena mungkin kan di para sopir ataupun para transportasi itu kan tentu yang usianya mereka mengalami era Orde Baru. Hanya sederhana analisis mungkin dari bagaimana kita mendapatkan BBM, bahan bakar minyak. Nah, mungkin tentu lebih mudah pada era Orde Baru dibanding para sopir yang mendapatkan sekarang yang harus antri di pom, harganya juga saat itu lebih murah. Jadi stiker-stiker itu yang mungkin menggambarkan kelas bawah, menengah ke bawah. Penjelasan seperti inilah yang sering disampaikan Eko saat ia mengajar di salah satu sekolah SMA swasta di Gresik, Jawa Timur. Terlepas itu semua, slogan ini juga bermuatan politis. Muatan politis ini berhubungan dengan keluarga dan kroni-kroni Soeharto. Motifnya, mereka ingin berkuasa kembali dan jalurnya adalah politik.
Anggapan itu muncul sebab saat itu adalah momentum menjelang penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Meski begitu, ungkapan ini tak benar-benar muncul di permukaan. Namun jika ditarik mundur ke belakang, keinginan keluarga Soeharto untuk berkuasa sebenarnya sudah terjadi sedari lama. Siti Hardian Hastuti atau akrab panggil Tutut, anak sulung Soeharto, sejak tahun 2002 telah mempersiapkan kendaraan politik bernama Partai Karya Peduli Bangsa atau PKPB. Pada pemilu 2004 dan 2009, partai ini selalu berada di urutan bawah. Langkah politik juga diambil Hutomo Mandala Putra alias Tommy, anak kelima sang jenderal. Setelah bebas dari penjara karena kasus pembunuhan Hakim Agung, Tommy berniat kembali ke politik lewat Partai Nasional Republik di pemilu 2014. Partai ini gagal lolos sejak tahap verifikasi. Anak Soeharto yang lain yang juga terjun ke politik adalah Siti Hediati Haryadi alias Titik. Ia menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya. Titik yang tinggal di Jakarta mencalonkan diri menjadi anggota legislatif mewakili Yogyakarta. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019. Di periode itu, ia kerap muncul di kampanye-kampanye Prabowo. Ini Pak Prabowo adalah orang yang tegas, orang yang berwibawa. Kita negara yang besar ini perlu orang yang tegas dan berwibawa. Saya nih bukannya promosi, bukan karena beliau itu mantan suami saya, bukan. Namun pada 2018, ia hijrah dari Partai Golkar ke Partai Berkarya pasca pindahnya dukungan Golkar ke kubu Jokowi. Partai Berkarya berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019. Lalu, Titik Soeharto adalah mantan istri Prabowo. Mereka resmi berpisah di bulan dan tahun yang sama dengan Soeharto mengundurkan diri Mei 1998. Mengikuti jejak sang mertua, Prabowo menjadikan Golkar sebagai kendaraannya untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tapi ia kalah dengan Wiranto dalam penentuan calon presiden secara internal Partai Golkar pada tahun 2004. Juli 2008, ia mengundurkan diri dari Golkar lalu menggunakan Gerindra untuk bertarung di pemilu-pemilu berikutnya. Pertama sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri di pemilu 2009. Kedua sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Ketiga pada pemilu 2019 dan keempat pada pemilu 2024. Gerindra sebagai kendaraan politik milik Prabowo juga dipakai oleh Titik untuk maju menjadi anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Banyak pihak kemudian mengaitkan ungkapan "penak zaman kuto" dengan upaya kembalinya keluarga Soeharto ke panggung kekuasaan. Untuk kajian itu kan ini, bisa iya, bisa enggak. Artinya begini, saya tidak berani mengatakan itu. Kalau itu namanya agenda politik, maka stiker itu kan nanti penyebarannya di organisasi. Siapa yang cetak, siapa yang menempelkan, siapa yang ini. Dalam konteks munculnya stiker penak zaman kuto itu, kalaupun ada yang mengorganisir itu, tetapi tanpa adanya stiker itu pun masyarakat di pedesaan itu juga sudah merindukan zaman-zaman seperti Pak Harto. Masyarakat pedesaan atau masyarakat apapun itu mungkin ya tentu lebih enak membayangkan era Orde Baru gitu. Karena terutama para petani, era Orde Baru itu dianggap sebagai puncak kejayaan para petani, rakyat kecil gitu. Khususnya para petani yang di mana Orde Baru itu memang konsen di swasembada pangan melalui usaha program Panca Usaha Tani.
intensifikasi pertanian, ada juga yang transmigrasi, pemberian lahan, pupuk yang sangat mudah. Nah, zaman sekarang kan sulit pupuk untuk mendapatkan pupuk. Beda dengan era Orde Baru. Nah, tentunya yang mengerti atau menempelkan stiker itu ya orang yang pernah hidup di era Orde Baru. Menilai era Orde Baru tentu tak hanya bisa dilihat dari satu aspek kehidupan saja. Perlu juga dilihat ragam aspek lain. Seperti bagaimana kebebasan berekspresi dijalankan, kebebasan berorganisasi, hingga praktik politik dan bernegara. Semua perlu dilihat secara luas dengan pandangan kritis. Termasuk ketika Soeharto dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan, Bapak pencetus eksploitasi sumber daya alam.